Harus hati-hati karena penjajahan era sekarang kan tidak mesti orang asing datang secara militer menguasai daerah. Kan bagi bangsa dan negara, bagi Indonesia, bagi partai politik untuk tidak mengusung sampah yang dibungkus. Kita pikir emas, ternyata sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan podcast Kedaulatan Rakyat. Saat ini kami berkunjung silaturahmi ke rumah Bang Najar. Beliau salah satu yang kita sudah cukup kenal bersama di masa-masa gerakan dulu, gerakan Sentral Informasi Referendum Aceh, SIRA. Dan luar biasa, beliau juga telah menduduki jabatan wakil gubernur dan kiprah beliau di masa itu juga luar biasa. Dan saat ini kita akan berkunjung sejenak bersilaturahmi dengan Bang Najar. Assalamualaikum Bang Najar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum semuanya. Sebagaimana kita tahu bahwa beliau kiprah di dunia politik luar biasa dan pernah dipenjara, pernah juga mengalami hal-hal yang luar biasa waktu itu Bang ya. Ya. Jadi maksud di luar biasa segala sesuatu tetap berpikir dan berpihak kepada rakyat. Sampai saat ini, walaupun beliau sudah menduduki jabatan gubernur, namun keberpihakan beliau kepada rakyat itu tidak henti-hentinya. Ya, insya Allah. Dan sekarang walaupun bagaimanapun kondisi Aceh yang kita ketahui bahwa sudah 4 kali pilkada, Bang. 4 kali pilkada dan periode pertama Bang ya dalam saya paling pertama ya dengan Pak Irwandi ya. Dengan Pak Irwandi ya. Periode pertama dan saat itu kita ketahui bahwa mengalami sejarah yang cukup baik dengan program-program BPJS dan segala macam program waktu itu. Namun terjadi kemunduran-kemunduran sampai saat ini menjadi memprihatinkan Bang. Nah, kedatangan kami ke rumah Abang pada hari ini kami ingin mengulik tentang persoalan-persoalan itu. Ya, ini maaf Bang ini mengganggu Abang, mengganggu waktunya yang selama ini mungkin sangat susah kami mencari waktu Abang. Dan mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktu pada hari ini berbincang sejenak dengan kami Bang. Siap Bang ya? Ya, insyaallah. Nah, Bang, perkembangan bagaimana Bang? Mungkin bisa Abang ceritakan sedikit tentang boleh Abang kilas tentang masa lalu sedikit perjalanan demokrasi kita yang kami rakyat Aceh ini merasa prihatin terhadap hal itu. Bagaimana nih Bang? Ya, terima kasih. Jadi Aceh ini kan dia ya kita katakan dinamis, bagus kalau dinamis, tetapi ketika kekurangan yang ada di dalam kehidupan sosiopolitik Aceh dimanfaatkan pihak lain, ini jadi masalah besar. Dan apalagi ketika tokoh-tokoh penting yang memiliki power, kekuatan dan pengaruh diam, dan itu terjadi dari dulu. Nah, maka kenapa terjadi dulu seperti perang tersembunyi, daerah operasi militer, kan orang tahu, tetapi diam saja, membenarkan apa yang tidak benar, membiasakan apa yang tidak boleh biasa. Nah, ini satu dilema Aceh. Yang terjadi silih berganti sampai sekarang. Jadi rakyat Aceh ini ya, selalu harus kita gerak, kita bangun, harus ada musuh bersama. Ya, ketika tidak merasa ada musuh bersama, dia larut justru bersama musuh. Tapi dia tidak sadari, tidak dia sadari. Dan inilah yang harus segera menggerakkan kita. Kalau tidak, sumber daya alam Aceh yang kaya tidak ada manfaat, akan diambil orang karena semuanya dengan mudah disusup orang, tokoh-tokoh dengan mudah dijadikan boneka. Kita kan sudah lihat 3 kali pilkada ya, 2006. Sebentar Bang, sebelum masuk ke situ, saya menarik tadi dengan musuh bersama. Artinya bisa bersatu dengan bisa melihat bahwa kita ada ada yang harus kita lawan dengan itu sehingga solidaritas timbul. Baru bangun dengan solidaritasnya, dengan persaudaraan dan segala macam. Nah, kondisi sekarang berarti itu sudah nggak ada, Bang. Bagaimana?
artinya nggak ada musuh bersama. Secara common, secara umum tidak terbentuk sense itu. Jadi yang bisa membentuk common sense, keinginan bersama jika ada common enemy, ya kan? Dan itu bisa terjadi dengan beberapa hal. Yang pertama, katakanlah seperti masa lalu, ketika terbongkar kuburan massal, ya kan? Terbongkar ketidakadilan, itu baru bersuara. Nah, tetapi dia di tengah jalan juga akan kacau lagi, karena waktu itu yang menjadi target serangan dari masyarakat Aceh, kritikannya kan pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat hingga melahirkan gerakan sipil termasuk gerakan referendum. Mungkin jika tidak juga seperti gerakan Aceh Merdeka yang dideklarasikan Tuku Santiro masih statusnya GPK kan? Waktu itu. Ya. Dan itu baru lepas kan di tahun 99 setelah lahir gerakan sipil termasuk Sirah. Yang paling mendominasi isu referendum. Bersama isu hak asasi manusia. Sehingga waktu itu LSM pun yang bukan Sirah juga dituduh memihak GAM lah, memihak Sirah dan sebagainya. Padahal itu konteks kemanusiaan dan demokrasi. Memang begitu, dan referendum itu sendiri bahagia daripada hak asasi manusia yang tidak boleh dilarang. Ya, bahkan bagian dari demokrasi. Iya, bahkan orang ngomong merdeka pun nggak boleh dilarang. Bahkan orang misalnya meminta bubarkan suatu negara kan juga boleh pada dasarnya. Nah, hanya dia status hukumnya jadi berubah ketika menggunakan senjata kekerasan. Nah, itu mungkin akan masuk dalam undang-undang negara tertentu sebagai makar, sebagai subversi dan sebagainya, ya kan? Nah, waktu gerakan Sirah, maaf Bang, saya potong nih. Waktu gerakan Sirah di awal dulu berarti mengambil momen itu Bang, momen kebersamaan dengan menciptakan momen kalau Sirah. Menciptakan momen. Iya, karena kalau kita tunggu momen tidak akan pernah datang. Iya. Jadi kita ciptakan momen waktu itu dengan susah payah. Kawan-kawan panitia waktu itu dari berbagai kelompok mahasiswa seperti yang bergabung dalam koalisi aksi reformasi Karma, kemudian KM PAN yang dari luar Aceh, orang Aceh, mahasiswa-mahasiswa Aceh, LSM dan sebagainya. Karena melihat kondisi keganasan pemerintah pusat melalui langkah represif dan opresifnya selama ya dari 78 pada dasarnya, baru hingga 98 terbongkar ke pusat kota, ke Banda Aceh, terbongkar ke Komnas HAM dan internasional. Dan itu kan tidak terbongkar dengan sendirinya, karena kita bekerja semuanya dengan cara masing-masing. Nah, resiko kan cukup Abang besar, resiko pasti. Dengan resiko itu tidak semua orang berani. Ya, itu dia maksudnya. Ya, apalagi di usia saya dulu kan 24, 25, 26 tahun itu usia-usia yang paling penting mungkin untuk masih masa depan. Ya, masih ingin jadi pegawai negeri lah, ingin jadi dosen, ingin apa, kalau kita masuk ke arena ini kan pasti diculik, ditangkap, terbunuh atau bagaimana caranya. Tapi kita menempuh cara itu, dan orang tua saya pun tidak melarang. Ya. Apa yang terbayang waktu itu, Bang? Kira-kira Abang mau mengambil resiko yang begitu besar? Saya kan dari SMA sudah melihat peristiwa itu. Ya, dan saya ikut jaga malam. Ikut membaca artikel majalah yang dibawa oleh keluarga saya dari Banda Aceh tentang sejarah. Maka pengetahuan sejarah dan informasi yang lengkap, pengetahuan yang lengkap itu akan membentuk satu energi, menambah kita berani. Juga barangkali ada faktor-faktor lain, mungkin keluarga, juga mungkin gen, itu pengaruh, keturunan dan sebagainya pengaruh. Berarti keluarga mendukung gerakan yang Abang bangun dulu? Mendukung. Kalau dalam keluarga saya turun-temurun memang terlibat dalam perjuangan. Itu juga berpengaruh terhadap... Ada pengaruh. Setidak-tidaknya walaupun bukan darah, bisa jadi kita kan nggak cek nih, apa ini karena darah misalnya langsung pengaruh. Paling tidak kita dengan mengetahui dulu keluarga kita terlibat dari melawan Portugis, melawan Belanda, melawan Jepang. Ya kita kan, oh ini kita nggak boleh kalah dari mereka juga kan. Kita harus membantu Aceh. Dan ada the pride di dalam diri kita, ada kebanggaan untuk membela Aceh kapanpun. Ada rasa ya. Ada, kalau tidak kan kita udah bisa hidup di luar dengan ilmu yang kita miliki, dengan bahasa asing yang kita kuasai, nggak perlu di Aceh, sekedar pegawai negeri misalnya. Ini yang menjadi catatan penting dan menjadi pendiskusian di kami, Bang. Di kami bahwa pada dasarnya Abang sudah cukup mapan ya di saat memang dalam perjalanan demi perjalanan, kemudian
ada kenyamanan ya. Kalau kami prediksi dulu ada kenyamanan di saat Abang menjabat sebagai gubernur. Nah, seharusnya kan itu sudah cukup berhenti lah. Artinya untuk pensiun sudah cukup dengan hal itu. Tapi dalam kondisi itu, melihat kondisi yang sekarang, demokrasi yang carut-marutnya sekarang, yang tidak lagi udah menghalalkan segala cara, kemudian tidak profesionalnya penyelenggara, tapi Abang masih tetap kritis dalam hal ini sampai saat ini. Apakah benar ini pendapat ini, Bang, kawan-kawan yang mendiskusikan? Ya, justru saya berupaya maju ya, mencalonkan diri dengan persiapan lewat jalur independen, kemudian waktunya sangat dibatasi, peraturannya diperketat. Yang paling fatal KIP kan belum menyiapkan pedoman teknis tentang pencalonan independen. KIP itu baru melahirkan pencalonan teknis di bulan Agustus, 17 Agustus 2024. Sementara mereka membuka jalur independen tanggal 5, kemudian dilokalisir tanggal 5 sampai tanggal 2 Mei tahun 2004 untuk daftar nama dulu di Silon dan harus pengajuan. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 12 harus memasukkan seluruh dokumen, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Artinya ini kan digagalkan tanpa peraturan, artinya tidak sah. Walaupun ada yang terdaftar kemarin, secara hukum bisa dianggap bekerja tanpa aturan dalam kekosongan hukum. Karena KIP baru membuat pedoman teknis pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota seluruh Aceh tertanggal dan ditetapkan pada 17 Agustus 2024. Nah, iya. Dan di dalam peraturan itu pun tidak diakomodir, tidak dijadikan konsideran pertimbangan atau mengingat terhadap kanun baru, kanun perubahan nomor nomor 7 tahun 2024, perubahan atas kanun nomor 12 tahun 2016. Jadi ini KIP penuh masalah. Kemudian tidak melakukan sosialisasi. Dalam undang-undang sosialisasi itu wajib untuk pilkada. Ya. Tapi kosong sosialisasi. Sosialisasi mereka lakukan secara resmi mulai tanggal 29 untuk KIP Aceh. April. 29. Ya, bulan 4. Mereka umumkan pendaftaran mulai daftar nama Silon tanggal 5. Bayangin, 5 hari 4 hari. Kemudian KIP Kabupaten Kota tinggal ikut tanggal 30, tanggal 1 sampai tanggal 6. Jadi dulu 2017, 2012 dan sebelumnya itu 3 bulan sebelum pembukaan pendaftaran sudah ada sosialisasi terhadap pencalonan jalur perseorangan atau jalur independen, ya, itu. Kemudian periode yang lalu, ketiga kali yang lalu. Oh iya, itulah periode yang lalu. Ya, 2006 waktu kami naik independen, duluan sosialisasi. Berarti ada duluan sosialisasi. Duluan. Dan dalam kanun itu diwajibkan. Itu namanya tahapan persiapan termasuk sosialisasi. Ya, itu dia. Maksud saya kan Abang bilang tadi cuma yang dilakukan sosialisasi cuma 5 hari nih. Ya, sementara uangnya besar sampai 9 miliar kan? Kan itu bagian dari tahapan kan, Bang? Bagian dari tahapan. Sosialisasi ini kan sebuah perintah undang-undang. Itu dia dari tahapan pemilu kan. Artinya ada sosialisasi. Dalam undang-undang PA maupun undang-undang pilkada yang nomor Perpu nomor 1 2014, undang-undang nomor 1 2015, undang-undang nomor 10 tahun 2016. Dan undang-undang pemerintahan Aceh sendiri, sosialisasi itu walaupun dalam undang-undangnya tidak disebut sosialisasi, tapi persiapan. Kemudian dijelaskan oleh peraturan PKPU nasional, dan untuk lokal juga dalam kanun ada disebut item sosialisasi. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis wajib. Dan kalau Anda lihat dalam peraturan keputusan KIP Aceh nomor berapa itu? Nomor 7 tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 16 April 2024 itu pada tahapan persiapan kosong. Coba lihat. Coba lihat, kosong, tidak ada kegiatan apapun. Jadi langsung dimulai dengan
tahapan penyelenggaraan. Dan artinya penyelenggaraan pilkada di Aceh mengalami kekosongan hukum. Jadi walaupun nanti sudah terpilih, walaupun ini terus berlanjut, tetap dia bisa digugat, bisa batal hasilnya. Saya ingatkan bisa batal hasilnya. Jadi masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi. Nah, jangan mau. Oke, berarti lanjut tadi ke perjalanan pencalonan Abang. Ada hal yang memang kira-kira apa yang menjadi, kalau saya yang tanggapi dari perjalanan itu bahwa kami juga melihat ada beberapa gugatan dari sipil sendiri. Nah, di situ ada sebuah ketidakprofesionalnya penyelenggara pemilu, dalam artian di sini tegasnya KIP. Abang memandang bagaimana terhadap kerugian dalam rekrutmen saja dari awal sudah bermasalah. Ya, itu dia. Sebenarnya dalam undang-undang pemilu dan pilkada untuk syarat penyelenggaraan itu termasuk sudah ditetapkan aturannya. Harus memiliki keahlian, wawasan tentang penyelenggaraan, memahami hukum, harus profesional, harus mandiri, harus jujur, harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan kita semua bisa ngecek. Dan konsisten terhadap keputusan. Juga konsisten. Kalau membatalin ada apa? Kalau tidak jadi batalin kenapa? Itu jelas. Tidak boleh sembarangan. Nah, dan kan terbaca dari langkah yang terjadi selama ini. Dari awal sudah terbaca. Kan dari awal sudah diprotes memang. Rekrutmen KIP periode 2023 yang akan menjadi komisioner hingga 2028 kalau mereka tidak berhentikan, itu kan penuh dengan masalah, banyak titipan, tidak paham hukum, malah kan banyak orang tertawa bulan lalu ketika ditulis di salah satu media KIP menyebut undang-undang nomor berapa ya, nomor 15 tahun 2016, itu undang-undang maritim untuk undang-undang pilkada. Jadi kan cuma orang tidak teliti, tidak jeli melihat dan tidak mengkomplain. Yang mungkin ada yang paham, yang tahu tapi tidak komplain. Jadi ini masalah juga di tingkat publik dalam pengawasan membiarkan kesalahan. Nanti baru menyesal setelah pilkada. Ingin menurunkan nggak bisa karena nggak ada pilkada untuk nurunin. Yang ada menaikkan kan. Jadi maka saya pikir masyarakat harus kritis, harus menggunakan kedaulatannya seperti topik diskusi kita malam ini, bahwa begini Pak, ini saya foto. Saya menarik dengan tulisan-tulisan yang diupayakan hari ini ya, kreatif sekali dengan tulisan. Ini dibuat oleh tim saya sudah beberapa hari. Nah, dalam beberapa tulisan yang kritis seperti ini, ada sosok dua pasangan paslon lah. Oh ada, karena kita kan tidak memihak salah satu. Nah disitulah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana melihat dua paslon ini, Bang? Tadi kita bicara tidak beres penyelenggaraan, kacau balau, mengalami kekurangan hukum, tidak profesional, tidak mandiri, tidak jujur, tidak kredibel. Hampir lengkap semuanya. Hampir lengkap, sempurna. Dan penyelenggara terburuk dalam sejarah Pilkada Aceh kali ini. Kemudian pengusungan terburuk oleh partai-partai politik juga kali ini, baik terutama di tingkat gubernur maupun di kabupaten kota yang strategis. Kenapa ini terjadi? Ini ada permainan. Ada permainan ambisi lokal yang dimanfaatkan oleh kepentingan oligarki nasional maupun beberapa penguasa nasional secara tertutup, walaupun mereka bergerak secara pribadi. Jadi Aceh ini kan daerah penting dalam perspektif politik dan sejarahnya, geografinya, dan juga sumber daya alamnya. Dan mereka tahu orang-orang Aceh ini lemah, yang banyak marahnya, kurang menggunakan akalnya, dengan mudah bisa dinyakinin orang, disogok, ditipu hanya dengan memanfaatkan ambisi mereka ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur. Nah, tidak terkecuali orang luar juga melihat kelemahan di tingkat kaum akademik, di tingkat ulama kita yang tidak mencapai kriteria sebagai ulama, kemudian orang-orang menganggap itu sudah ulama. Nah, jadi ini sampai ke situ orang memanfaatkan. Jadi karakter dan perjalanan sosioantropologi Aceh ini selalu dilirik orang. Dulu Belanda menjajah Aceh setelah belajar berteman 200 tahun lebih dengan Aceh. Sebagai teman sangat baik, bahkan berbagi pajak
untuk beberapa daerah seperti di Sumatera Barat dulu berbagi. Ya, dengan Inggris juga demikian. Kan? Demikian. Tetapi begitu mereka dapat kelemahan di sisi politik, mereka masuk. Dan orang-orang yang mampu untuk politik ini diredam, diprovokasi. Nah, jadi mereka menyusup ke dalam pikiran dan keinginan masyarakat Aceh supaya orang-orang penting, cerdas dan berani jangan sampai muncul, jangan sampai jadi pemimpin. Ini terjadi terus-menerus di Aceh. Nah, jadi kita larut. Bahkan kita dilarutkan dengan simbol-simbol Islam. Karena kan kita cukup kalau sudah dibilang syariah, sudah ada tempelan nama Asmaul Husna di jalan, sudah habis kita kan. Bank sudah penting dan ada nama Islamnya di ujung, walaupun simbol. Ya, walaupun bukan bunga bagi hasilnya lebih parah daripada bunga tidak substansial kepada syariah, tetap lebih zalim, nggak masalah. Ini persoalan kita. Dari situasi politik sekarang, mungkin abang maksud saya ada nggak abang merasakan bahwa abang kan memaju nih kemarin. Ya, saya berupaya maju. Ada kekhawatiran seperti itu. Ada indikasi penjegalan untuk abang maju atau gimana nih, Bang? Tentu ada. Dia kan antara kepentingan orang-orang yang ingin maju di lokal pada posisi yang sama dengan kepentingan partai-partai politik juga. Dan juga terbatasnya moralitas serta kemampuan para pimpinan partai politik. Baik partai politik lokal maupun partai nasional yang ada di lokal. Ini kan coba kita lihat. Aceh kan berlaku undang-undang otonomi khusus. Tetapi praktek partai politik sentralistik. Jadi ini kan tidak sinkron. Padahal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, partai politik juga khusus untuk Aceh juga Papua, DKI Jakarta, Yogyakarta, dia harus mengikuti undang-undang khusus karena itu juga bagian dari undang-undang yang diakui dan dilegitimasi secara langsung oleh konstitusi negara Undang-Undang 45. Maka Indonesia ini kan tidak konsisten. Kemudian kelemahan lokal yang terjadi, kadang-kadang kita Aceh menjebak diri kita sendiri, termasuk dalam banyak kanun, membuat berat-berat kemudian ditolak kan oleh pemerintah pusat. Karena ya ilmu kurang. Kemudian ada orang yang paham tidak digunakan. Ya, jadi saya kan berupaya maju, melobi dan sebagainya karena saya ada partai, nggak ada kursi. Saya maju dengan independen, dijegal dengan waktu, dibuat peraturan. Tetapi saya kemarin tetap maju walaupun saya sudah membuat juga analisis potensi kegagalan saya maju. Tetapi saya tetap maju, kenapa? Walaupun saya menilai potensi itu. Karena saya kalau maju udah masuk ke dalam sistem politik pilkada tahun ini, sehingga saya bisa menggugat. Jadi baik pegah aja mau ilwak lemu kan. Meselun hanalun maju barosa kan. Seolah-olah kan peluang untuk membela kepentingan yang lebih raya tidak terjadi. Tapi dengan saya maju, saya ada celah, ada manfaatnya untuk Aceh. Saya kalau memihak salah satu mereka ini ya dua-duanya mengirim tim, mengirim orang kan, mengajak saya terbuka sampaikan. Saya gugat. Masalah gugatan kalah nggak apa-apa. Saya juga mendaftar ke partai-partai ingin menguji partai. Apakah benar partai ini ingin merekrut pemimpin atau mereka ingin boneka atau sekedar ingin mahar, uang, kemudian ingin sumber daya alam. Jadi ada indikasi partai-partai hanya ingin menaikkan mereka yang bisa diatur. Berarti kan ada upaya penjegalan ya kalau bahasa ada upaya penjegalan, berarti begitu ditakutkan abang maju, sehingga upaya-upaya itu melalui berbagai macam strategi yang dia lakukan. Nah, abang sendiri kan melakukan gugatan terhadap hal itu, menggugat ke MK ya, Bang? Ke MK, kemudian ke PT UN juga ya. Nah, dari itu apa yang maksudnya ini gugatan sedang berproses, kan? Nah, yang abang ingin sampaikan pesan ini kepada masyarakat apa kira-kira, Bang, menyangkut dengan hal itu? Saya ingin yang paling minim masyarakat harus tahu bahwa ini melanggar dan kita tidak boleh diam. Kalau saya nggak daftar kemarin, saya nggak bisa gugat, karena legal standing saya nggak kuat kan. Kemudian saya masuk dalam pilkada kali ini ingin mendaftar kemarin kan karena tidak ada yang layak
Kalau ada yang layak lebih dari saya atau sama dengan saya pernah berpengalaman memahami ilmu umum agama, saya nggak akan daftar. Jadi pandangan abang kedua paslon ini merasa secara pendek, secara vulgar tidak layak. Mungkin ada yang layak sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai birokrat, tidak untuk leader. Kalau menurut saya, memimpin aja itu bukan hanya masalah kemampuan manajerial, tapi leadership dalam arti yang sesungguhnya. Baik dalam definisi demokrasi modern, politik, maupun dalam konsepsi agama, moralitas agama, dan pemikiran. Sehingga kita akan cepat keluar dari krisis, dari kemiskinan. Dan juga pemimpin yang dipilih rakyat, yang pilih rakyat, tapi mereka justru nanti misalnya bertindak sebagai boneka orang. Nggak boleh. Apa jadinya bang untuk Aceh ke depan? Hancur. Kita yang kaya sumber daya alam, apalagi ini eksplorasi migas sudah sedang berproses oleh perusahaan-perusahaan asing. Kalau orang-orang yang jadi pemimpin, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota yang mudah disogok hanya sekedar ambisi, hanya sekedar kegayangan ke hawa. Jadi hanya visi misi untuk membangun peradaban nggak ada, ya. Malah ada pemikiran-pemikiran yang nggak masuk akal, yang nggak mungkin dilaksanakan. Itu nggak cocok kan? Dan kalau begini terus-menerus kita akan tertinggal. Jadi maka kan dalam beberapa pernyataan saya, wawancara saya dengan beberapa media lain, dengan podcast lain kan pernah saya sampaikan. Kalau saya sendiri dan tim yang bergabung dengan saya, kebanyakan kita punya prinsip akan menggunakan gerakan kedaulatan rakyat. Karena dalam undang-undang Indonesia, juga dalam undang-undang pilkada, undang-undang PA Aceh, pilkada di Aceh itu sudah menjadi rezim pemilihan tersendiri yang terpisah dari pemilu dia. Maka dia KIP bisa berperan dominan sebagai KPU perwakilan Republik Indonesia dalam pemilihan DPR RI Presiden. Tetapi begitu pemilihan gubernur, bupati, dia harus dominan berperan melaksanakan undang-undang pemerintahan Aceh dan kanun. Dan undang-undang Aceh adalah undang-undang pertama yang menjadikan pilkada lokal sebagai rezim tersendiri, dan kemudian baru lahir undang-undang pilkada yang lain. Seharusnya itu terus konsisten ya terhadap UU PA itu sendiri yang menjadi konsisten atau tidak pusat. Enggak, maksudnya keep kita sendiri. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa ini akhirnya tidak konsisten? Karena kesalahan lokal sendiri. Jatah pilkada Aceh kan 2022. Saya pernah menawarkan supaya ada jalan tengah 2020. Lokal dimaksud gimana, Bang? Ya seluruh Aceh. Berdasarkan UU PA per 5 tahun kita kan. Dan itu kalau per 5 tahun habis masa jabatan periode lalu itu kan 2017. 2017 kemudian 2022. Artinya 2021 KIP Aceh telah menetapkan tahapannya dulu kemudian dibatalkan oleh KPU. Artinya KPU ini kan, maka saya katakan KPU ini kan jadi GPK, jadi Gerakan Pengacau Keadilan. Artinya kan sebuah undang-undang yang seharusnya memang termasuk KIP sendiri harus mempertahankan, karena memang udah harus dipertahankan. Dan jadi anehnya bukan upaya untuk melemahkan kan? Iya, wajib. Oke Bang, kembali lagi ke pilkada tadi. Ini kan sudah 4 periode. Keempat nih, ini keempat setelah damai kemarin kan? Ya, yang sudah berlangsung 3 kali. Yang sudah berlangsung 3 kali, ini yang keempat. Nah, kalau Abang lihat dari perjalanan pilkadanya, periode keempat ini bagaimana? Ini yang paling parah dari kemampuan penyelenggara yang tidak layak. Itu kan KIP Aceh terutama, dan juga sebagian besar KIP kabupaten kota, saya mengikuti semuanya. Itu rata-rata nggak paham. Dapat saya katakan itu sampah kan yang ditaruh di sana dengan kekuatan politik, kursi DPRA, DPRK untuk menggolkan mereka karena pendekatan tertentu, tidak paham apa-apa. Bahkan hal-hal yang tidak terlalu rumit pun mereka nggak paham. Jangan kita sampaikan analisis penafsiran hukum, karena hukum itu kan dalam saat tertentu jadi the art of interpretation, bagaimana menerjemahkannya dan menafsirkannya. Yang kasar saja yang sudah pasti dia nggak bisa laksanakan, yang nggak perlu diberatkan, yang harus dihapus tidak dilaksanakan. Karena dalam hukum juga mengenal
sesuatu yang bersifat konvensional. Kalau nggak bisa dilaksanakan karena berat, mengganggu lokal, nggak boleh. Ya. Seharusnya dalam kondisi seperti ini siapa yang harus bersikap? Ya, pemerintah daerah. Enggak, artinya kan abang tahu sendiri lah. Beberapa sipil telah melakukan gugatan, artinya pelaporan di Panwasli. Ya. Kan? Kemudian Panwasli juga lemah. Nah, itu dia maksud saya. Maksud saya, dalam kondisi-kondisi seperti ini, dan ini yang sangat dirugikan kan rakyat Aceh. Iya. Nah, yang seharusnya itu siapa yang harus mengambil tindakan tegas terhadap hal ini agar demokrasi ini terselamatkan dan kerugian orang Aceh tidak dirugikan lah. Kalau Pilkada 2024 ini pelaksanaannya hingga pengusungan oleh parpol kan kalau kita lihat secara langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja, ada semacam konspirasi para penjahat politik yang dikumpulin untuk menyelenggarakan pilkada di berbagai provinsi di Indonesia termasuk di Aceh, yang di belakangnya kaum kriminal politik sebenarnya itu yang nggak boleh dibiarkan menurut saya. Ya, jadi kalau kita biarkan ke depan pasal-pasal lain dalam undang-undang pemerintahan Aceh akan dipreteli lagi. Kita sudah berapa kali bermasalah. Yang pertama kekosongan wagub nggak terisi, ingat nggak? Setelah waktu masa Pak Nova, setelah peristiwa Pak Irwan ditangkap, itu berapa lama kita? Ya, nggak ada wagub. Dan itu kita sebenarnya PA yang kursi terbanyak kan harus bertindak waktu itu. Dan saya langsung menyatakan waktu itu kepada ketua PA, Mualim ini harus ada wagub, nggak boleh seperti ini. Siapa pula. Nah, jadi akhirnya terjadi tahap berikutnya kan dipretelin pasal Pilkada Aceh kan. Nah, tidak lama lagi akan ada yang lain lagi. Coba akan lihat. Maka saya memanfaatkan momentum ini untuk semampu saya menyatakan apa yang harus dipertahankan, bahwa nanti saya gagal tidak berhasil nggak masalah. Yang penting saya tidak ikut dalam pelaku penciptaan kecelakaan sejarah bagi generasi berikutnya. Karena saya sudah membuat yang menurut saya lebih baik untuk anak-anak muda, misalnya mempertahankan jalur independen. Sudah pernah dibatalkan, saya gugat, menang lagi. Apakah dalam kondisi seperti ini sejarah kita akan menjadi catatan penting buat ini dan kita harus menjaga itu, Bang? Tentu. Apa langkah-langkah terbaiknya buat Abang? Tentu kita kan tokoh-tokoh kita lama kan melakukan banyak kecelakaan sejarah, termasuk penggabungan Aceh dengan Republik secara sembarangan dulu. Ya, dan ini kan kita terima nasib seperti ini sekarang. Tetapi secara legal dan legitimasi memang bergabung. Maka ketika ada pemberontakan ulang kan tidak mudah. Beda dengan Timor Leste, bahkan beda dengan Papua kalau urusan bergabung. Aceh memang bergabung. Grup WBRI, bahkan Hasan Tiro sendiri kan nasionalis Indonesia awalnya, yang kemudian mendeklarasikan pemberontakan. Artinya kan pernah melakukan kecelakaan sejarah. Kita justru kalau bicara sejarah masa lalu kan kita nggak terlibat. Justru kita ingin menyelesaikan, tapi tidak mudah karena kita generasi yang lahir di kemudian. Maka kita sekarang jangan melakukan hal yang sama, termasuk hal-hal yang strategis. Oke, Bang. Ini menarik, Bang. Artinya kan Hasan Tiro sendiri dalam melihat dia Hasan Tiro kan pernah menjadi di NKRI dan bekerja di NKRI kan seperti itu. Nah, beliau kan melakukan protes perbaikan terhadap Indonesia sendiri dan terhadap Aceh sendiri kan. Di kemudian hari ada sebuah ide-ide beliau yang menurut beliau ingin menyelamatkan demokrasi kan seperti itu. Demokrasi for Indonesia. Ya, for Indonesia kan seperti itu. Nah, itu tidak diterima dan sehingga ada ultimatum kan dari beliau. Ya, ada hipotesa baru bahwa nggak mungkin dengan Indonesia. Tidak mungkin federal pun nggak mungkin. Itu dia. Ya, karena kan Jakarta menolak federalisme waktu itu, konsepsi yang dia bangun. Pertanyaan saya seperti ini, Bang. Apakah nanti ini kan menjadi terpuruk terus ini. Terpuruk terus. Nah, dalam kondisi ini akan timbul persoalan-persoalan baru di kemudian hari? Pasti dijamin. Apabila pilkada kali ini berhasil terlaksana, hasilnya tidak batal, masyarakat tidak protes, satu, Aceh akan memiliki pemimpin paling buruk
sepanjang sejarah, ya, terutama di provinsi dan di beberapa kabupaten kota. Ada 1-2 kabupaten kota yang bagus kandidatnya, saya sudah pelajari, ya. Saya tidak sebut di sini, nanti dianggap saya kampanye ke mereka. Nah, maka itu saya maju. Dulu kan 2017 saya nggak maju, kenapa? Mas Pak Irwandi maju, ya udah ada dia, masalah. Dia udah pengalaman. Maka saya nggak maju, saya dukung dia. Ada yang lain, ada sosok yang memang layak seperti itu kan? Ya, kali ini kan Anda lihat, bukan hanya saya kan yang terjegal, ya, sengaja atau tidak. Kawan-kawan lain yang katakanlah ada kemampuan leadership sedikit juga terjegal. Tidak satu pun yang berhasil. Bahkan awalnya kan ingin dijadikan kotak kosong, hanya 1 kandidat. Dan itu yang mendorong saya kemarin mendaftar ke berbagai partai, termasuk untuk menghilangkan kotak kosong itu. Kemudian panggung yang saya buat itu masuk kawan-kawan lain, nggak masalah. Tetapi persoalannya saya terjegal. Sementara di independen saya setelah kumpulkan KTP nggak sempat daftar, terjegal, nggak ada aturan, kemudian keep batas waktu seperti itu begitu sempit. Kemudian nggak ada sosialisasi apapun, LO kita bingung, datang nggak ada orang, udah ke Jakarta, udah kemana-mana. Nah, ini menjadi persoalan. Dan ini berpadu dengan konsep yang dibangun oleh nasional untuk memaksakan pilkada serentak nasional. Padahal dari dulu sudah diingatkan. Tokoh-tokoh nasional termasuk Pak JK, Bawaslu sendiri dan lain-lain ini jangan serentak. Walaupun serentak harus 2 kali, berselang 1-2 tahun. Misalnya, dulu di Aceh serentak, dalam 2017 nasional kan serentak, tapi 2 kali. Aceh berapa provinsi sekali, kemudian sisanya sekali lagi. Kemarin kan benar-benar gila ini. Ini kali ini benar-benar gila, dan benar-benar ini ada misi menempatkan para bandit, para penjahat, ya, dan para boneka di daerah-daerah. Dan ini sangat berbahaya, orang-orang yang mudah dikontrol, bahkan yang bersifat uji publik seperti pengajian, semua orang bisa lihat, uji baca mampu Al-Quran bisa lihat. Tidak ada yang bagus sebenarnya. Kalau dewan jurinya timnya benar, tim ujinya benar, nggak ada yang bisa lolos. Oke lah ada 1-2. Katakanlah kemarin seperti almarhum Tusuk lolos mungkin ya. Kemudian Fadil Rahmi bisa lolos juga yang gantiin almarhum Tusuk. Tapi yang lain-lain kan saya kan bisa Al-Quran secara detail. Ya, jangan kita sampaikan irama, tapi sekedar mampu membaca Al-Quran dengan baik, itu juga tidak memenuhi kriteria, tapi itu berani diloloskan kan? Artinya ini kan ada pemaksaan. Ketika uji baca Al-Quran disiarkan langsung untuk publik, itu berarti penilaian dari publik juga harus diterima, bukan hanya dari tim penguji. Itu resikonya. Kecuali yang bersifat tertutup. Seperti administrasi pribadi, itu kan banyak yang nggak jelas. Apakah mereka benar tepat waktu mundur? Karena keep diam kan? Nggak membuka ke publik. Maka saya sampaikan dari administrasi, peraturan, pedoman teknis, etika, integritas, semua dilanggar oleh KIP. Jadi KIP kali ini benar-benar miskin kapasitas, integritas, dan moralitasnya benar-benar miskin dan tidak ada. Dan kayaknya seperti diremot oleh kekuatan tertentu, tapi resikonya sekali lagi kepada rakyat Aceh. Itu dia Bang, kalau misalnya rakyat Aceh mengupayakan gerakan massa ataupun mengupayakan untuk melakukan protes, berupa melakukan aksi demonstrasi atau apapun, atau penggugatan lah, class actionnya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, kan produk dari KIP sendiri bermasalah nih. Ya, bermasalah. Nah, apabila memang ini dilakukan dan dimenang, apakah akan tertunda atau menjadi gagal keputusan pemilu? Pilkada bisa jalan terus, tetapi hasilnya juga dia kan bisa dibatalkan jika temuannya memang melanggar hukum dan aturan. Ya, dan apalagi jika nanti pada hari H masyarakat tidak memberikan dukungan, datang ke TPS seperti pernah saya sampaikan, mencoblos semua kandidat, menulis aspirasi mereka, apakah mereka menulis nama kandidat lain, misalnya nama saya atau nama kandidat lain, atau menulis merdeka, atau menulis referendum, atau menulis bubarkan Indonesia, itu kan sah-sah saja, nggak bisa dilarang.
Karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Kesalahan partai sendiri dan KIP sendiri tidak memanfaatkan pilkada ini sebagai media yang telah disiapkan oleh undang-undang untuk merekrut dan menghasilkan pemimpin secara demokratis yang layak, yang berintegritas, yang berkapasitas. Demokrasi kan tidak boleh liar. Nah, kenapa lahir demokrasi? Justru kan supaya lebih banyak kualitas. Supaya keluarga tertentu dengan sistem monarki absolutnya tidak berlaku terlalu banyak. Nah, dari hitungan suara sah, nah kan, kemudian ada masyarakat yang melakukan hal yang seperti itu yang Abang sebutkan tadi. Ya, pasti ada. 50% aja lah, misalnya. Apa yang terjadi, Bang? Kalau di daerah tertentu seperti ibu kota, untuk menang seorang kandidat untuk menang, bukan kumpulan suara orang menang dan kalah, itu kan 50% plus. Kalau di luar itu tidak berlaku memang. Kalau di Aceh siapa yang terbanyak? Tetapi jika dua pasang kandidat, katalah gubernur wagub, atau 3 pasang, atau di daerah kabupaten lain, kumpulan suara menang dan kalah yang sah tidak mencapai 50%, itu kan bisa digugat. Karena demokrasi itu definisi kuantitatifnya dari kualitatif kan harus 50% plus. Ya. Jadi ada momentum kesempatan rakyat Aceh yang harus bergerak segera jika ingin selamat daerahnya, jika ingin baik penerapan agamanya, ingin memiliki pemimpin yang layak, yang ideal, yaitu ya datang hari H, mencoblos seluruhnya, mau coblos setiap wajah orang ini di wajah Pak Bustami satu coblosan, wajah Pak Fadil satu, wajah Mu'alim satu, jadi 4 coblos atau 2 di nomor urut satu sekali coblos, di sini sekali coblos, sudah rusak. Tetapi tulis aspirasi. Saya tertarik dengan ini, tuliskan nama cagup lain yang Anda inginkan atau tulis aspirasi lainnya. Bisa bawa pulpen, bisa bawa spidol, itu bisa jadi, dan itu akan menjadi gerakan damai paling hebat kalau ini dilakukan, dan Aceh akan memiliki nilai tawar yang lebih kuat, juga rakyat tetap berdaulat dan menang. Itu yang sering saya sebutkan, demokrasi ini harus memenangkan rakyat. Artinya, ketika kandidat tidak ada satupun yang layak, mereka tidak boleh pilih. Tetapi mereka wajib datang. Kenapa? Kalau tidak datang, kertas suara jatah mereka takutnya kan dikonspirasikan, diperjualbelikan oleh kandidat tertentu dengan KIP, dengan Panwasli. Itu bisa terjadi. Dan sudah pasti terjadi. Nah, maka lebih bagus datang, coblos semuanya, tulis aspirasi. Jangan putus asa. Oh, ini belum ada lahir, MK belum memutuskan tunda, nggak masalah. Ada momentum sekali lagi. Tapi pada hari H. Tapi akan PJ nanti kalau misalnya nggak masalah, karena tidak boleh lama, dibuat buat sama seperti daerah satu kandidat melawan kotak kosong. Kalau suaranya nanti di bawah 50% dan kalah kan tidak sah dan tidak diakui. Berarti PJ itu untuk persiapan pilkada lanjutan ya? Ya, kalau kandidat yang diusung sekarang lebih buruk dari PJ kan lebih baik PJ. Bukan lebih baik tidak dipilih. Ya, satu itu secara demokrasi. Secara Islam kan juga begitu. Karena kepemimpinan wajib, Adam alaihissalam dan keturunannya diciptakan memang untuk memimpin di bumi. Imamah, keimaman, kepemimpinan, kekhalifahan itu hampir sama lah kosakata itu, ejum itu. Itu kewajiban, dan itu memang salah satu cobaan yang diberikan kepada kita untuk menjadi pemimpin maupun orang yang dipimpin. Jadi artinya kita wajib berupaya yang terbaik. Sejauh masih ada yang terbaik, kemudian dijegal, orang tidak boleh membiarkan yang tidak baik diusung dan kemudian dipilih, nggak boleh. Jadi cara satu-satunya yang memungkinkan mencoblos semua, jangan jadi golput dan menulis aspirasi. Nah, oke Bang. Kira-kira pandangan Abang nih ke depan, kondisi udah seperti ini dan kita udah tahu semua kondisi yang seperti ini. Langkah konkretnya bagi Abang apa yang harus dilakukan, Bang? Kalau saya, jalan hukum tetap jalan satu. Yang kedua, langkah politik demokrasi yang kira-kira ada celah undang-undang. Itu kan undang-undang negara Indonesia menyatakan kalau ada kedaulatan berada di tangan rakyat, satu. Yang kedua, pada pasal pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur,
bupati wali kota dipilih secara demokratis. Kemudian Undang-Undang 45 itu setelah mengalami 4 kali amandemen, itu kan Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis, sekaligus negara yang demokrasi yang diatur oleh hukum. Ya. Dan tidak semua yang telah diatur itu tepat. Contoh ini seperti sekarang. Dalam Undang-Undang Parpol tidak diatur tentang mekanisme rekrutmen pemimpin yang harus mencapai kelayakan yang sempurna atau yang tertinggi. Nah, ini kan sehingga tidak mencapai apa yang dipesankan oleh konstitusi. Nah, jadi tapi kita dalam prakteknya wajib melakukan itu. Kemudian partai pun dalam prakteknya mencoba melakukan itu secara formalitas dan simbolis, yaitu membuka penjaringan calon. Tetapi nakalnya mereka, ketika mereka usung kan justru bukan yang mereka cari. Saya akan mendaftar ke P3, ke Nasdem, malah saya survei, membayar biaya survei semua kandidat wajib kan. Kemudian apalagi itu PAS, kemudian juga Gerindra saya daftar. Jadi PKB. Jadi kan yang mereka usung justru yang nggak mendaftar. Kalau PA, oke lah mengusung Mualim karena dia partai tersendiri. Partai lain pun nggak mau ngusung, mau bagaimana kan tetap bisa naik. Bahwa dia tidak mampu, dipandang kurang layak, ya itu satu sisi lain juga yang harus dilihat oleh rakyat, dinilai. Tetapi pasangan yang satu lagi juga nggak jauh beda, nggak layak juga menurut saya. Jadi dua-duanya tidak layak dan penuh masalah, ditambah penuh masalah. Untuk tujuan ke depan supaya Aceh tidak diperlakukan seperti ini lagi, rakyat Aceh harus bergerak setidak-tidaknya pada hari pemilihan kepala daerah mendatang, coba semua kandidat, tulis aspirasi. Waktu dihitung, dibuka, dilihat wartawan, dilihat internasional, dibuat semua pemantau supaya jadi pelajaran demokrasi, supaya jadi pendidikan bagi bangsa dan negara, bagi Indonesia, bagi partai politik untuk tidak mengusung sampah yang dibungkus. Kita pikir emas, ternyata sampah. Dikadoin dengan baik. Artinya demokrasi harus diselamatkan, ya. Demokrasi diselamatkan karena kita memilih secara sistem demokrasi tentunya, mengikuti arus. Tetapi kan yang paling penting dalam bungkusan itu ada yang lebih besar, juga menyelamatkan kepentingan agama di Aceh, kepentingan sumber daya alam yang harus dinikmati oleh rakyat Aceh, bukan oleh orang lain yang mereka nikmati melalui pengelolaan para boneka yang mereka tempatkan sebagai calon. Ini kan harus hati-hati, karena penjajahan era sekarang kan tidak mesti orang asing datang secara militer menguasai daerah. Oke Bang, makasih banyak Bang. Terima kasih. Terima kasih. Dan pesan penting yang dapat saya kutip di sini, demokrasi harus diselamatkan dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ya, rakyat harus menang dan berdaulat. Ya, rakyat harus menang dan berdaulat. Ya. Nah, pesan penting ini menjadi catatan penting dan kritis terhadap apabila memang merasa apa yang disampaikan oleh Bang Najar tadi bahwa layak untuk dipilih. Ada tentu masyarakat semua mempunyai kedaulatan di situ untuk menentukan pilihannya. Dan ingat, seperti yang disampaikan tadi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Di saat pencoblosan, mungkin pesan-pesan Bang Najar yang disampaikan tadi juga mau dilakukan, itu juga haknya masyarakat untuk menentukannya sendiri. Demikian Bang Najar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua yang menonton ini. Dan harapan kami, harapan besar kami, bagaimana rakyat terus-menerus untuk kritis dan melakukan upaya-upaya protes apabila memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini, dengan kekayaan alam yang begitu banyak, kemudian potensi daerah yang begitu tinggi, sehingga itu terabaikan, tidak mampu dikelola dengan baik akibat dari sebuah pemimpin yang tidak baik. Nah, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadoin